Tata cara sholat witir, niat, waktu, bacaan, dan keutamaannya. Sholat sunnat witir adalah salah satu sholat sunnat muakkad, sangat dianjurkan dalam Islam. Para ulama berbeda pendapat soal status hukumnya. Menurut mayoritas ulama Hanafiyah, wajib hukumnya melakukan sholat witir, sehingga akan berdosa orang-orang yang tidak melakukannya. Sedangkan menurut mayoritas ulama mazhab Syafi'iyah, hukum sholat witir adalah sunnah, tidak sampai berhukum wajib. Artinya, jika dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berkonsekuensi dosa. Adapun dalil yang dijadikan landasan oleh ulama mazhab Syafi'iyah adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Autiru ya ahlal Qur'an fa innallaha witrun yuhibbul witra. Berwitirlah kalian semua wahai ahli Al-Qur'an, karena sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai hal-hal yang ganjil. Hadis riwayat Khuzaimah. Ketentuan waktu sholat witir. Menurut mayoritas ulama, sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Wahab Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh, yaitu dimulai setelah melaksanakan sholat isya sampai terbitnya fajar shadiq, dan bukan setelah masuknya sholat isya. Artinya, jika waktu sholat isya sudah masuk, tapi seseorang belum melaksanakannya, maka ia tidak dianjurkan melakukan sholat sunnat witir, sebab kesunnahan witir dimulai setelah melaksanakan sholat isya. Ketentuan waktu ini sudah final, tanpa diperdebatkan oleh para ulama. Mereka sepakat bahwa sholat sunnat witir tidak bisa dilakukan dan tidak sah sebelum melaksanakan sholat isya atau setelah terbitnya fajar shadiq. Sedangkan waktu yang lebih baik untuk melakukannya adalah pada akhir malam, tepatnya sebagai penutup dari segala ibadah-ibadah sholat yang dilakukan pada malam hari. Hal ini berlandaskan pada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ij'alu akhir salatikum minal laili witran. Jadikanlah akhir salat kalian semua di malam hari dengan salat witir. Jumlah rakaat dan bacaan salat witir. Secara umum, sholat sunnat witir tidak mempunyai hitungan jumlah rakaat secara khusus. Artinya, orang yang hendak melaksanakannya tidak dituntut melakukannya dalam rakaat tertentu. Ia boleh melakukan sesuai keinginannya, asalkan berjumlah ganjil. Sebagaimana namanya, witr, artinya ganjil. Ia boleh melakukan 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, dan seterusnya. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Al-witru haqqun ala kulli muslimin, man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al, wa man ahabba ayyutira bi salasin falyaf'al, wa man ahabba ayyutira bi wahidin falyaf'al. Salat witir adalah hak bagi semua umat Islam. Maka barang siapa yang suka untuk melakukan salat witir dengan 5 rakaat, maka lakukanlah. Barang siapa yang suka melakukan salat witir dengan 3 rakaat, maka lakukanlah. Dan barang siapa yang suka melakukan salat witir dengan 1 rakaat, maka lakukanlah. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Hanya saja, para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi jumlah rakaat tersebut.
Sebab dari berbagai jumlah yang biasa dilakukan umat Islam ketika melakukan sholat witir sangat bervariasi dan berbeda. Oleh karenanya, ada jumlah rakaat yang lebih baik dari yang lainnya. Ada juga jumlah rakaat yang sangat baik. Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid dalam kitab Taqrirat As-Sadidah menjelaskan bahwa jumlah rakaat paling sedikit dalam sholat witir adalah 1 rakaat. Hanya saja makruh hukumnya jika hal ini dilakukan secara terus-menerus tanpa disertai dengan adanya uzur. Melakukan sholat witir dengan jumlah 3 rakaat lebih baik dari 1 rakaat, sedangkan paling sempurna adalah dilakukan 11 rakaat. Adapun bacaan-bacaan surat ketika melakukan sholat witir adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika sholatnya 1 rakaat, maka bacaan surat yang dianjurkan adalah membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas setelah membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, jika sholatnya 3 rakaat, maka bacaan surat yang dianjurkan adalah membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama, membaca surat Al-Kafirun pada rakaat kedua, dan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas pada rakaat ketiga. Yang ketiga, jika sholatnya melebihi 3 rakaat, maka disunnahkan membaca Al-Qadr di tiap awal rakaat dan membaca surat Al-Kafirun pada rakaat kedua. Kesunnahan ini terus berlanjut mulai dari rakaat pertama sampai pada rakaat ke-8. Sedangkan bacaan surat pada rakaat ke-9 mengikuti bacaan yang telah dijelaskan pada poin kedua, yaitu membaca surat Al-A'la pada rakaat ke-9, membaca surat Al-Kafirun pada rakaat ke-10, dan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas pada rakaat ke-11. Tata cara melakukan salat witir. Sebagaimana ketentuan salat sunnah pada umumnya, salat witir juga mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi, yaitu dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Membaca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, dan lainnya. Hanya saja dalam praktik pelaksanaannya, sholat witir bisa dilakukan dengan 2 cara. Apabila jumlah rakaat yang dilakukan melebihi 1 rakaat. 2 cara tersebut adalah, yang pertama, boleh menyambung atau wasal, yaitu menggabungkan rakaat terakhir dengan rakaat sebelumnya. Contoh, melakukan sholat witir 11 rakaat dengan 1 kali takbiratul ihram dan 1 salam. Yang kedua, boleh dilakukan secara terpisah atau fasl, yaitu memisah rakaat sebelumnya dengan rakaat sesudahnya. Contoh, melakukan sholat witir 10 rakaat dengan 1 salam, lalu ditambah 1 rakaat dengan 1 salam. Atau bisa juga dilakukan dengan 1 salam tiap 2 rakaat. Cara yang kedua ini lebih utama daripada cara yang pertama. Adapun niat sholat witir yaitu usalli sunnatal witri rak'atan lillahi ta'ala. Aku berniat sholat sunnat witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala. Usalli sunnatan minal witri rak'ataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnat witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lafal niat yang pertama diucapkan ketika hendak melakukan sholat witir 1 rakaat. Sedangkan lafaz niat yang kedua diucapkan ketika hendak melakukan 2 rakaat. Dalam praktiknya, sholat witir bisa berbeda jika dilakukan di waktu yang berbeda.
Contohnya, sholat witir yang dilakukan di selain tanggal 15 hari terakhir pada bulan Ramadan. Tidak dianjurkan untuk membaca doa kunut pada rakaat yang paling akhir. Namun, jika dilakukan pada tanggal 15 hari terakhir di bulan Ramadan, para ulama sepakat perihal kesunnahan membaca doa kunut saat itu. Doa setelah mengerjakan sholat witir. Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subbuhun quddusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi adh-dhulumati an la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Allah, penguasa yang kudus, Tuhan para malaikat dan Jibril. Ya Allah, aku berlindung dengan ridho-Mu dari kemurkaan-Mu. Aku berlindung dengan maaf-Mu dari siksaan-Mu. Dan aku berlindung kepadamu dari-Mu. Dan aku tidak bisa menyebut semua pujian untuk-Mu sebagaimana Engkau memuji diri-Mu sendiri. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dari tiupan dan bisikannya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah kisah Zunnun, Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Setelah membaca doa di atas, kemudian dilanjutkan dengan membaca bacaan berikut, dan paling baik dibaca sampai 40 kali bacaan. Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta, Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wahai Zat yang maha hidup dan berdiri sendiri, tiada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Setelah itu kemudian diakhiri dengan membaca ayat berikut. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Keutamaan sholat witir. Ada banyak teks-teks hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan keutamaan sholat witir. Di antaranya sebagai berikut. Inna Allah Azza wa Jalla qad amaddakum bi salatin hiya khairul lakum min humrin na'am
wa hiya lakum ma baina salatil isya ila tulu'il fajri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan kepada kalian sebuah salat yang ia lebih baik bagi kalian daripada unta merah, yaitu salat witir, dan menjadikannya berada di antara salat isya hingga terbit fajar. Pada hadis di atas, dengan sangat jelas Allah memberikan waktu secara khusus dan ibadah secara khusus pula, agar umat Islam bisa mendapatkan pahala yang lebih besar dan lebih banyak dari Tuhannya. Ibaratnya, salat witir dianggap sebagai pelengkap dan penyempurna bagi ibadah wajib lainnya yang masih belum sempurna. Wallahu a'lam bissawab.